Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider, bahas saham tanpa ribet. Oke, kita langsung aja ke part kedua ya, langsung ke saham yang pertama yaitu ada ABA. Nah, ABA hari ini menguat ya 6,3%, ini bagus nih. Nah, ini hari ini juga buat signal sebetulnya. Nah, ini kalau misalkan dia lanjut untuk ABA ya, ini masih ada top boxnya atau resisten di harga 103. Nah, untuk teman-teman kalau misalkan sudah punya masih bisa hold, kalau belum punya ya kalau tinggal masuk aja kalau misalkan besok dia hijau lagi. Dan kalau berharap bisa tembus 103, untuk next targetnya itu adalah di harga sekitar 113-an ya. Nah, ini mudah-mudahan sih bisa capai target untuk ABA. Selanjutnya ada Hill. Nah, ini untuk Hill ini masih terpantau naik terbatas ya 3,3% hari ini juga masih bagus. Nah, ini untuk top boxnya ada di harga 2.860. Ini masih boleh diperhatikan pergerakannya. Kalau berhasil breakout ya, ini boleh targetnya di 3.010 atau kalau misalkan targetnya mau agak jauh boleh di 3.900. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada Archie. Nah, untuk Archie ini tidak terlalu liquid ya, jumlah lotnya juga sedikit, tapi nggak apa-apa, ini dipantau aja. Hari ini dia buat signal juga menguat 2,4%. Ini kalau misalkan lanjut boleh teman-teman pakai target di sekitar harga top box ya, di harga 350. Tapi kalau ternyata dia bisa tembus target 350-nya, untuk next targetnya adalah dia di 380, ini agak jauh. Mudah-mudahan sih sampai ya untuk RC. Dan untuk support teman-teman bisa pakai support harga untuk saat ini adalah di harga 326-nya. Selanjutnya ada Antam. Nah, untuk Antam ini sebetulnya signal buy ini sudah dari hari Senin ya, tanggal 5. Nah, ini hari kemarin Selasa dan hari ini masih menguat terbatas 0,5% hari ini ya. Tapi sayangnya tetap belum bisa tembus harga 2030 target yang sudah kita tentukan sebelumnya ya. Nah, ini kalau misalkan tembus 230 targetnya ini bagus, mudah-mudahan sih bisa ke 2130. Tapi kalau misalkan dia balik lagi ke bawah, ya sebaiknya yang sudah masuk di tanggal 5 ini waktu ada signal boleh take profit dulu saran saya. Selanjutnya ada KF. Untuk KF hari ini naik bagus ya 9,6%. Nah, ini sempat menembus bottom box yang sebelumnya jadi support ya. Tapi sayangnya nggak bertahan di atas ya. Tapi mudah-mudahan masih bisa lanjut ya. Ini volumenya ini lebih besar dari sebelumnya. Ini bagus sekali. Sudah terjadi akumulasi sebetulnya sudah sekitar 3 harian. Signalnya pun sudah dari hari Rabu tanggal 31 Mei ya untuk signal buy-nya. Dan hari ini jalan 9%. Mudah-mudahan sih masih bisa lanjut ya. Paling nggak untuk targetnya itu di sekitar harga 930-an dulu ya untuk KF. Kita lanjut ke saham berikutnya. Oh ya, kalau untuk supportnya ya, kalau misalkan teman-teman mau masuk, sorry ya, bisa pakai support di bawah harga atau bisa pakai stop loss di bawah harga 715-nya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada UVCR. Nah, untuk UVCR ini kan masih di papan akselerasi ya. Dia hari ini arah 9,5%. Nah, ini bagus banget ya untuk hampir kena targetnya ya, 1 tick kurang. Nah, ini kalau misalkan lanjut untuk next targetnya, kalau misalkan dia berhasil tembus 80-nya, untuk next targetnya adalah di harga 90-an ya untuk UVCR. Biasanya sih kalau UVCR kalau sekali jalan biasanya suka jalan beberapa hari, 2 sampai 3 hari. Jadi dipantau aja ya, maksimal sih untuk saat ini boleh targetnya pakai di sekitar harga bottom box yaitu di 99-nya. Nah, buat teman-teman yang sudah masuk ya, yang dari tanggal 30 Mei ini sudah ketika ada signal ya, masih bisa hold dulu, mana tahu masih bisa lanjut lagi. Selanjutnya ada JSMR. JSMR hari ini juga menguat 3,2%. Hari ini buat signal juga ya. Ini kalau misalkan lanjut mudah-mudahan sih bisa tembus dari 3.530-nya. Kalau bisa tembus masih ada resisten di atasnya yaitu di harga 3.600 juga, ini juga boleh, mudah-mudahan bisa ditembus supaya dia bisa untuk naik lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan trennya bisa panjang ya untuk JSMR.
Selanjutnya ada Petis. Nah, Petis hari ini juga terpantau menghijau lagi. Ini bagus ya. Jadi dipantau aja kalau dia naik lagi di atas harga 384-nya. Biasanya sih Petis kalau jalan sih suka arah ya, suka arah. Jadi dipantau aja ya. Tapi saham ini tidak liquid, jadi mesti alokasi dananya mesti diperhatikan ya. Kalau misalkan dia ternyata lanjut ya dan berhasil break out of box dari harga 456, untuk next targetnya itu adalah di harga 600-an ya untuk Petis. Mudah-mudahan sih bisa naik terus. Biasanya kalau Petis kalau udah naik suka lanjut terus-terusan naiknya. Jadi dipantau aja. Selanjutnya ada cuan. Nah, mudah-mudahan ini teman-teman bisa dapat cuan ya. Hari ini juga cuan ada signal buy ya dan juga berhasil breakout top box dari harga 910-nya nih untuk top boxnya. Nah, ini bertahan sampai penutupan, closing di harga 925. Untuk next targetnya itu adalah sebetulnya di 1035 ya, tapi dia harus lewatin dulu resisten di harga 985-nya. Lanjut ke saham berikutnya ada RAM. RAM ketika breakout top box 640-nya ini ditutup dengan arah ya 24,5%. Ini bagus. Kalau misalkan lanjut lagi, ini untuk targetnya terdekat di 785. Kalau misalkan ditembus dan bisa arah lagi ya kita lihat aja sampai mana dia capeknya sampai mau berhentinya. Jadi dipantau aja, RAM masih bisa hold dulu. Kalau teman-teman yang sudah punya hari ini mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Kita lanjut ya ke saham berikutnya ada BIT. Nah, untuk BIT hari ini juga buat signal buy ya di harga 55. Untuk targetnya itu dia kalau mau bagus atau mau bisa lanjut lagi dia harus closing di atas harga 56 atau minimal di harga 57-nya ya. Tapi memang di sini juga masih ada resisten, mudah-mudahan sih bisa ke 58 malah. Nah, ini dipantau aja kalau misalkan BIT rame ya. Nggak usah buru-buru masuk, lihat aja dulu, pantau-pantau dulu. Kalau misalkan dia rame bisa tembus 56 ya, paling nggak di 57-an ya. Ini boleh di hold dulu ya, mana tahu dia bisa lanjut lagi ke harga 60-an. Jadi dipantau aja untuk BIT, mudah-mudahan bisa kasih profit juga buat teman-teman. Selanjutnya ada IMAS. IMAS signal buy-nya kemarin ya, sebetulnya di hari Selasa tanggal 6 ya. Hari ini lanjut menguat 6,14%. Untuk targetnya saat ini target terdekat ada di 2690 dulu ya. Kalau misalkan atau di sekitar 2700-an juga boleh. Nah, ini dipantau aja kalau masih bisa lanjut. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa profit dari sini ya untuk saham IMAS. Nggak mau kalah dengan IMAS, IMJS juga kemarin ada signal buy, hari ini juga lanjut 1,8%. Ini juga masih boleh dipantau-pantau pergerakannya. Untuk targetnya boleh di 366 ya, atau di 368. Atau juga masih ada next targetnya yaitu di sekitar harga 400-an ya untuk IMJS. Mudah-mudahan sih kena. Kalau misalkan 400 tembus ya masih ada target berikutnya yaitu di harga 426. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ada King. Nah, ini King boleh diperhatikan ya, memang signalnya sih sudah dari tanggal 29, tapi karena belum kuat dia turun lagi dan hari ini bagus ya. Closing di harga 254, ini bagus. Nah, ini untuk targetnya untuk King ya, boleh pakai kalau mau target pendek boleh di 272 ya, ataupun kalau mau di atasnya sekitar di harga 306-an. Nah, ini dipantau aja kalau misalkan teman-teman mau trading jangka pendek di King. Tapi kalau misalkan dia bisa lewat dari harga 320 ya, atau bottom boxnya, ini boleh hold dulu kalau teman-teman mau masuk di saham King. Dan saham yang terakhir ada Owasa. Nah, Owasa hari ini doji ya, kemarin dia candle merah, ini mudah-mudahan lanjut ya. Kalau dia bisa lanjut dan menembus resisten 164, target terdekat adalah di 170 ya. Kalau tembus 170-nya, untuk next targetnya adalah di 160. Nah, dan untuk stop loss ke teman-teman yang punya saham ini bisa pakai stop loss di harga di bawah harga 152 ya untuk Owasa. Oke, mungkin sampai di Owasa dulu untuk video part kedua. Masih ada part ketiga dan selanjutnya, jadi stay tune terus, jangan kemana-mana ya. Mudah-mudahan ada saham-saham favorit teman-teman yang akan saya bahas juga ya. Dan jangan lupa support channel ini dengan like, subscribe, aktifkan loncengnya, dan juga share video ini
ke teman-teman yang lain. Dan buat teman-teman yang mau join di grup Telegram yang saya sudah sematkan di kolom deskripsi, silakan aja kalau mau diskusi saham di situ, mau tanya target juga boleh. Oke, sampai ketemu lagi di next video. Bye bye.